Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya ini? Baik. Alhamdulillah. Siang-siang masih semangat dak? Oh, masih. Sudah makan? Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah, berarti tenaganya masih pol ini ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelasnya, lu ayo. Persiapan. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Saya absen dulu. Sekarang Alfiatus Hasanah, Hadirah. Husnul Khotimah, Hadirah. Devinka, Ifatun Nadifa, Inkan Ilma, Istidamatur, Izzatul Maulida, Kamilatul Ardian, Latifatul Khairah, Lu'ai, Nailil Afifah, mana Niken, Hadirah. Nur Aini, ya, Nuzulul Qamariyah. Hadirah. Masih lemes? Oh enggak, sudah. Oh. Rafda, Hadirah. Rifhatu Sholihah, Rabiatul Adawiyah. Oh, Rabi sakit. Sakit apa? Panas, Bu. Panas. Kemarin kayaknya ada ya? Iya, Bu. Oh, tadi mana? Di sini tapi masih. Iya, Bu. Sylvia Dinda, Hadirah. Cindy Ameliatul, Hadirah. Siti Iknatul, Siti Wahyu Sriningsih, Tiara Anissa. Terima kasih. Satu ya yang sakit ya, Rabiatul Adawiyah. Ada di pondok tapi ya? Ya, kita doakan mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh ya temannya. Amin. Mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita lagi, bisa beraktivitas kembali mengikuti pelajaran ya. Kayaknya kok lemas meskipun sudah makan ini kayaknya. Hah? Kenapa? Kok mukanya tegang semua kayaknya? Enggak. Kita rileks dulu boleh? Nah, ya. Kita kemarin saya sudah mengajarkan kalian ya tepuk-tepuk. Nah, masih ingat? Masih. Ya, tepuk 1, tepuk 2 sampai 5. Masih? Berarti saya coba ya. Ya. Nah, 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Itu kayaknya masih lemes. Ayo belajar. Ya. Kenapa? Ngantuk. Oh, ngantuk. Diputusin. Coba satu lagi boleh ya? Nah, biar semangat tapi tak acak. Tepuk 1. Tepuk 5. Tepuk 3. Tepuk 1. Tepuk 4. Tepuk 3. Tepuk 5. Terima kasih. Tepuk tangan. Berarti sudah konsentrasi semua ini ya. Baik. Untuk pertemuan kali ini meskipun sudah siang ya, kita tetap semangat. Silahkan bukunya dibuka. Boleh ya, bukunya dibuka dulu. Biru. Selanjutannya pertemuan kemarin.
Ini virusnya. Nah. Hah? Lanjutan pertemuan kemarin ya. Sekarang di halaman 41. 41. Ya, 41. Ya. Sudah? Sudah. Halaman 41. Sekarang Ibu beri waktu 3 menit ya. Silahkan dibaca halaman 41 sampai halaman 42 ya. Dipahami dulu, setelah itu nanti Ibu berikan keterangan ya. Ya, Bu. Ayo Niken dibaca itu. Hah? Ayo dibaca. Bisa. Bisa. Bu guru takut tidak bisa. Sudah selesai? Sudah. Terima kasih. Ya. Sudah dibaca ya. Kalian sudah membaca secara garis besar apa yang harus kita pelajari pada pertemuan kali ini ya. Minimal kalian sudah mengetahui ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di sini. Kalian perhatikan di sini di depan ya. Ini Bu Guru ada slide ya. Nah. Apa ini? Kok tahu nih kan itu kena virus corona? Itu virus warna merah. Oh, virusnya warna merah. Oh, kemarin Bu Guru nyontohkannya warna merah ya? Ya, kena virus corona. Terus yang sebelahnya kira-kira apa itu ya? Ada yang pernah kena cacar? Oh, ada. Ya, cacar itu seperti itu biasanya anak kecil ya, bahkan orang dewasa juga pernah. Apa itu? Ayam. Ayamnya kenapa itu tidur? Oh, kena virus. Bukan tidur ya, Sylvia? Oh, bukan. Terus sebelahnya ini? Apa
itu? Daunnya kenapa itu? Pecah-pecah. Oh, daunnya pecah-pecah, kering ya, bercak-bercak ya. Kenapa itu? Nah, ya, berarti dari slide yang pertama tadi, sekarang ini ada manusia ya, kemudian ada hewan, kemudian ada tumbuhan yang terkena apa tadi? Yang terkena virus. Virusnya pada pertemuan kali ini ya, kita akan mempelajari kalau kemarin kalian sudah belajar tentang bagaimana struktur tubuh virus ya, sudah ya. Kemudian bagaimana virus itu berkembang biak, benar? Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang peranan virus bagi kehidupan. Maka tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis peranan virus dalam kehidupan. Seperti kita ketahui bahwa virus sekarang ini lagi marak-maraknya ada virus corona ya. Nah ya, jadi nanti kita kaitkan pembelajaran kali ini dengan virus corona juga atau virus-virus yang lain. Nah, pada pembelajaran kali ini ya, kalian nanti akan seperti biasanya ya, akan berdiskusi kelompok dengan teman kelompoknya ya, kemudian mengerjakan LKPD ya. Terus kemudian nanti Bu Guru fasilitasi dengan Chromebook nanti ya, silahkan kalian mencari referensi dari berbagai sumber. Kemudian nanti yang Bu Guru nilai adalah keaktifan kalian ya, selama diskusi atau selama di kelas ini ya. Kalian jawab pertanyaan, bertanya, kemudian ngerjakan tugas apa enggak. Jangan-jangan nanti temen yang ngerjakan kamu tidur. Enggak ya. Nah, seperti itu. Jadi keaktifan kalian nanti yang akan Bu Guru nilai, dan cara kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik. Bu Guru punya sesuatu nih. Apa ya? Coba kalian amati dulu ya video berikut ini. Apa ya? Kopinya mati. Isinya itu tetangganya saya, Bu. Nah, Bu. Bu, punya tetangganya saya, Bu, yang besar, Bu. Sebuah video tentang seorang ibu yang menangis di samping sapinya yang mati menjadi viral di media sosial. Video sapi ini mati terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku. Setelah diunggah oleh akun Twitter @husein_fahasbu, banyak peternak sapi Aja, besok diki, Bu. Aku mati, Bu. Itu rumahnya siapa? Saya, Bu. Berarti macam ada virus, Oh, tak jadi tombolnya podo kena PMK. salah satu investasi terbesar. Sebenarnya sudah banyak beredar video yang menunjukkan puluhan ekor sapi lemas tak berdaya di rumah potong hewan Surya Pedidian, Surabaya. Sejumlah netizen menduga bahwa sapi-sapi ini terkena wabah penyakit mulut dan kuku yang saat ini banyak menyerang ternak. Namun hal ini dibantah oleh Direktur Utama LBH Surya Kelihatan. Ismundo. Ia menyebut bahwa sapi-sapi tersebut merupakan sapi akhir atau sudah tua dan tidak produktif, serta bebas dari wabah PMK. Fajar menambahkan bahwa puluhan sapi itu merupakan sisa dari pemborongan yang belum sempat dipotong. Video viral tentang sapi-sapi yang kondisinya ambruk di Afrika memang benar, tapi itu adalah sapi-sapi yang tidak memiliki gejala influenza. Artinya sapi-sapi itu adalah sapi-sapi akhir, sapi yang tidak produktif, sapi tua yang tidak ada gejala dan masuk protokol itu sudah dipotong. Penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK yang terjadi saat ini benar-benar membuat peternak sapi terpuruk. Selain harga sapi turun karena banyaknya sapi di Jawa Timur yang terjangkit PMK, permintaan hewan kurban untuk perayaan Idul Adha di Pacitan hingga hari ini masih sepi, meski peternak sudah menurunkan harga. Selamat Haryanto, peternak sekaligus pedagang di Kecamatan Pacitan, mengaku penyebaran PMK membuat perputaran ekonomi terganggu. Kini dia harus merugi hingga jutaan rupiah karena sudah mengeluarkan banyak biaya untuk menggemukkan sapi, tapi pembeli nyaris tidak ada. Tim Liputan CNN Indonesia. Sudah. Tidak usah lama-lama. Sapi gak bisa maskeran, lah, Bu. Bisa kalau dikasih. Iya kan? Menyerangnya lewat mana, Bu?
Lubang, Bu. Loh, MPMK itu apa sih? Nah, dari video tadi, ini tadi ya, kalian apa sih yang bisa kalian simpulkan? Apa yang bisa kalian simpulkan? Video tadi apa? Tadi lihat video enggak? Iya. Kalian lihat apa sudah? Virus PMK ya, terus virusnya ya, banyak sapi yang mati. Dari sini ada enggak yang bisa membantu Bu Guru membuat yang bisa memberikan rumusan masalah kepada Bu Guru? Siapa? Oke, Iva. Apa saja peranan virus? Virus? Apa saja peranan virus dalam kehidupan? Boleh. Pak Sylvia? Saya Bu, bagaimana peran virus PMK bagi kehidupan? Bagaimana peran virus PMK bagi kehidupan? Betul. Iva tadi juga betul. Jadi rumusan masalah yang sudah kalian buat sudah sesuai dengan apa yang sudah kalian lihat ya. Jadi sekarang ini marak sekali virus-virus yang bermunculan ya. Yang kemarin virus apa? Corona. Sekarang kemarin menyerang manusia ya. Nah, sekarang ada lagi namanya virus virus PMK ini alhamdulillah tidak sampai kepada manusia ya. Tapi menyerang hewan ternak seperti sapi ya. Mungkin di daerah kalian juga seperti itu ya. Di daerah Bu Guru juga begitu. Jadi banyak para peternak sapi yang takut ya, atau bahkan tadi nangis ya. Kenapa? Karena sapinya mati mendadak ya, padahal itu merupakan investasi bagi mereka. Nah ya, baik. Itu sangat berdampak pada kehidupan mereka. Jadi memang virus itu memiliki peranan bagi kehidupan. Yes. Nah, untuk selanjutnya Bu Guru punya LKPD nih ya. Silahkan kalian duduk berkelompok. Saya buatkan ya kelompoknya ya. Ya. Sudah saya buatkan. Yang pertama kelompok 1 ada Rafda, Ifatun Nadifa, Nuzulul Komaria dan Tiara Anissa. Kelompok 2 Sylvia Dinda, Niken Nurlaili, Istidamatur Rahmah, Inkan Ilma. Kemudian kelompok 3 Izzatul Maulida, Luai, Cindy, Robiatul Adawiyah. Kelompok 4 Alfiatul Hasanah, Siti Wahyu Sriningsih, Devinka, Husnul Khotimah, Nur Aini. Kemudian kelompok 5 ada Rifhatus Sholihah, Latifatul Khairah, Siti Iknatul, Nailil Afifah dan Kamilatul Ardian. Sudah? Sudah. Silahkan duduk berkelompok. Serah yang kelompok yang sana, kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oh, sini ya, dulu sini. Kelompok 2. Ya, kelompok 3. Kelompok 4. 5 belakang. Ya. Silakan ambil Chromebooknya satu-satu. Satu kelompok 1. Aku sing anu lho. Sopo Satu kelompok 1. Yang belum. Saya Bu. Sudah kelompokmu? Iya. Silahkan kalian baca dulu lembar kerja LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya kalian baca dulu, kalian cermati apa yang harus kalian lakukan untuk pembelajaran hari ini. Ya.
Dibaca dulu. Kalau yang tidak paham boleh ditanyakan tentang LKPD-nya, Bu. Misalnya, Bu, cara ngerjakannya ini bagaimana? Ya, dilihat dulu, dibaca dulu. Sudah? Sudah paham? Silahkan dikonekkan internetnya juga. Bisa? Bisa? Sudah? Iku, internetnya bisa enggak? Ya sudah Bu, bisa. Bisa. Yang belakang, internetnya sudah, Dok? Sana, Sylvia. Sylvia sudah? Baik. Perhatikan sebentar. Belum? Sudah apa belum? Sudah. Perhatikan sebentar. Di situ LKPD-nya ya. Setelah kalian baca, kalian diminta untuk mencari artikel ya terkait tentang peranan virus dalam kehidupan yang sudah kalian sebutkan tadi permasalahannya. Silahkan cari menggunakan Chromebook di internet terkait dengan permasalahan tersebut. Ya, terserah mau milih apa ya. Banyak kan virus itu banyak macamnya. Ya, peranannya juga tidak harus menyebabkan penyakit. Ya, ada yang menguntungkan dan sebagainya. Silahkan kalian cari, saya bebaskan cari satu artikel yang menurut kalian penting atau perlu untuk dibuat permasalahan. Paham? Bu Guru kasih beri waktu 25 menit selesai. Selesai ya? Ya, 25 menit untuk mengerjakan mencari artikel di Chromebook. Silahkan. Internetnya bisa semua? Iso kan? Bisa? Jajal sih. Saya tadi nggak bisa. Buku. Bisa. Coba. Itu kan yang ada di situ kan. Apa? Iya. Buas Bu Guru ada mic-nya. Ditulis ini. Yo iya ditulis. Itu kan sudah ada itu. Apa? Di LKPD-mu. Lah, ini kan bukan ini tadi kan yang kamu lihat tadi. Terus ini. Tulis itu ya, jangan lupa tulis artikel, judul artikelnya apa yang kalian temukan, terus apa itu? Alamat webnya apa dan juga nama penyusun artikelnya siapa. Kemudian kalian cari Itu alamat webnya. Alamat webnya mana? Ini. Sampai iku aja, nggak usah semua. Sampai ini. Net. Ya. Kalian cari artikelnya ya, jangan lupa nama, kemudian alamat dan juga nama penyusunnya. Bisa? Artikelnya ini alamat artikel. Ini loh, yang itu loh. Atas apa itu? Kumpulrejo.desa.id, .id sampai .id aja. Nah, sampai .id. Ikutan ya. Kalau ini kan apa? Ya, Mas. Biasa ini kan yang biasa. Tulis aja itu, tulis aja. Nah, itu yang pertama awal itu. Lah. Iya dah. Oh, bukan. Yang nomor 3. Nah, itu. Kamu kelompok berapa? 3. Kelompok. Kanan itu 3. Hah? Pra.
tulisan perannya. Peranan maksudnya Bu, peranan. Bisa dikatakan manfaat dalam kehidupan, dampaknya boleh, dampaknya dari kehidupan apa kan enggak kan tidak. Kalau yang corona itu peranannya untuk kehidupan apa? Dibuat vaksin. Ya, tapi cenderung menguntungkan apa merugikan? Merugikan. Nah, itu kan peranan. Peranan itu kan ada peranan yang menguntungkan, ada peranan yang merugikan. Nah, kalau menurutmu nanti artikelmu ini yang kamu ambil itu peran yang menguntungkan apa yang merugikan bagi kehidupan? Betul. Ya. Kamu milih yang apa? Rabies. Nah, berarti ya berarti rabies itu peranannya bagaimana bagi kehidupan? Jelaskan kenapa kok bisa merugikan gitu nanti di ini loh. Nah, ini kan ada di LKPD ini. Kenapa? Rangkumannya, analisis dari artikel yang kamu temukan. Ya. Tulis di sini. Namanya iki alamatnya ini. Ya. Artikel ini. Ya, sampai kemendikbud.go.id. Tahu iku enggak usah sampai panjang-panjang. Ya kita beli tahu. Iya. Kelompok 3 ya. Kamu kelompok 4 ya? Kamu kelompok 4? Iya, Bu. Kelompok 4. Tadi ini Pak. Tengok tawa. Tidak ada. Tengok tawa. Masak. Ini yuk. Mawar. Ayo nih kan dikerjakan. Sudah kamu? Mana? Lihat. Yang merupakan Apa? Tentang apa kamu? mengenai kebenaran. Oh itu. Ya, lanjut. Iya, Bu, benar kan, Bu? Ini kan Iya, alamatnya itu sampai .co.id ya. Namanya siapa? sudah ini Dr. Selviana Indajaya. Kelompok 1. Proses pembentukan antibodi inilah yang disebut imunisasi. Bisa? 17. Ngambil apa? Ngambil tentang apa? Apa itu? Ya. Tulis itu ya judulnya. Terus kalau yang sampai ini aja, nggak usah sampai sana. Coba dulu, coba lagi. Itu kanker itu, bukan virusnya. Itu sel kankernya. Menjalar. Itu apa, Bu? Itu deh, Bu. Nah itu kan sel menjalar, sel kankernya mulai menjalar. Iya. Oh, ya sel apa ya namanya? Bu. Kepala aja, Bu. Jantung itu. Nggak tahu itu dia melekat pada apa itu, nggak paham. Kadang kan kalau orang kena kanker kan semakin besar gitu kan? Apa? Iya, isinya apa? Nggak usah ditulis semua ya, ditulis apa? Analisis semua intinya seperti apa? Ya, tulis saja. Iya. Bisa kan ya? Terus nanti ini berdasarkan yang kalian temukan tentukan peranan virus tersebut. Kan kalian ngambil ini kan tadi apa? Ngambil apa tadi? Nah, tulis berarti peranannya apa?
Peranan virus ada berapa? Peranan virus ada yang Apa enak Bu? Ada yang mematikan, tidak mematikan. merugikan dan menguntungkan, bukan yang merapentikan dan tidak mematikan. Ada yang menguntungkan dan merugikan. Iya. Nah, sekarang kamu tulis nih yang ini punya ini termasuk peranan yang apa? Terus jelaskan. Paham maksudnya Bu? Simpulanmu. Simpulannya ini ya, diskusi ini. Tahapan kesimpulan awalnya obat dikumpulkan Neng nulis Kok bertiga kamu? Oh, Robi enggak masuk ya? Ya enggak apa-apa. Nanti diberi tugas sendiri sama Bubu. halusinasi berfungsi sebagai perlawanan untuk lingkungan tubuh kita dari perlawanan tubuh kita dari penyakit. Yang kedua, melakukan isolasi antigen. Itu alamat webnya mana? Gak usah katanya Araf Prabu. Lah, tadi mah bisa. Saya tadi alamat web. Katanya di Pak Gusti aku tadi sana Bukan sudah ada itu alamat web. Ada ini. mau jadi program. Nah, tulis mana? Ayo, mana alamat webnya? Indosiare.co.id. Udah sampai ini aja nggak apa-apa, nggak usah. Ayo, tulis. Tik. Siapa yang nulis? Siapa yang nulis? Saya. Bukan penulisnya ini. Oh. Dokter Laras Prabandini Sasongko. Bu, AAIJ ini apa, Bu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nama apa gelar, Bu? Bu ini keren. Apa ya? Laras Prabandini Sasongko. Oh, ngerti. Iki namanya kepanjangan disingkat, Re. AAIJ. Ada nggak ya gelar AAA? Nggak tahu, Bu. Habis ini cari ya, Bu ya? Oh, cari ada. Maramis ada. Maramis itu dulu. AA itu namanya apa nama gelarnya? Oh, ada, Bu. Ajun ahli asuransi jiwa. Apa itu? Wen dan digarap yang lain tuh loh. Ayo dah. Terus yang kedua, melakukan isolasi antigen yang bertujuan untuk memisahkan dan menghilangkan zat atau terlalu bersemangat. Ingat ya, 25 menit. 15 menit lagi. Ini kan sudah nih Ken. Sudah Bu. Sudah. Sudah Bu. Terus setengah. Lihat dulu. Sip, lanjut. Harus penuh itu. kalau dikirim Kenapa kamu kok kepo? Pengen tahu identitasnya Bu dulu. Nanti aja ya di forum berikutnya. Aduh. Saya tadi stabil loh, Re. Ya. Di mana?
Nama penyusun ini lah Bu. Yang Itu Kunadi Tanzil. Itu kan nama orangnya toh? Siapa Kumadi? Siapa itu? Tanzil. Kunadi Tanzil, iya. Ya itu. Iya udah. Iya, Kunadi Tanzil kan. Iya, padang itu. Iya kan. Iya wis. Nanti tulis. Tuh, apa isinya? Bagaimana ceritanya ditulis itu. Perlu diketahui pula Seriusnya ada. Ya, ya. Mematikan teman makan antigen tergantung dengan tipe vaksin yang akan kita buat. Gitu kan. Tipe vaksin kan ada yang mematikan, yang dilemahkan itu ada contohnya itu Bu Maratnya. iya serah ya Allah. Ini Bu. Dah. Ya opo sih rek? Iki kan Bu. Lucu Mas. Nah, saya mau ngambil PMK sama corona itu Bu, tapi tidak ada di sini. Cari ya Bu. Apanya masih vaksinnya? Ya. Vaksin hidup ini kan campak hidup, berarti vaksinnya hidup campak. Kalau corona itu Corona dilemahkan. Oh, dilemahkan. Ada yang dilemahkan, ada yang masih hidup, ada yang berisi ini. Dilemahkan itu kan juga hidup. Iya dah. Dilemahkan kan hidup. Berarti terus pilih. Ada yang hidup, ada yang sudah dimatikan. Berarti hidup itu termasuk dilemahkan. Iya. Berarti tipe. Kalau PMK itu Bu, vaksin juga. PMK itu penyakitnya. Oh enggak, iya kalau iya ya Bu. Vaksinnya ada. Ada. Apa namanya? Ini vaksin kalau corona vaksinnya apa? Vaksin apa sih? Ya vaksin corona ya pada ya vaksin namanya cuman kan ini untuk vaksin corona, yang ini untuk vaksin PMK. Itu. Sup apa lagi Ya. Vaksin sama virus duluan siapa? Virus. Kenapa? Karena vaksin terbuat dari virus. Iya, berarti kan perkembangan ilmu teknologi itu semakin lama semakin maju. Kenapa? Dulunya ndak ada virus kan, corona? Kayak influenza dulu gak sih? Dulu flu itu kan jadi kayak corona tuh, tapi sekarang flu jadi biasa saja. Iya. Jadi besok terus kita dikutuk corona. Sekarang kan sudah ada vaksin. Jadi kalau ibaratnya kan tidak terlalu Taksoid seperti yang dulu. Sudah ditemukan vaksin. Subunit dari antigen atau antigen yang sudah dimodifikasi itu apa? Dimodifikasi itu di apa yang ngarani? Dirubah dari asalnya, kemudian dimodifikasi menjadi ini, kayak dirubah. Memodifikasi virus, mengubah virus. Virus asalnya dimodifikasi, tapi tetap tidak merubah virusnya gitu loh. Kayak kamu modif sepeda motor, misalnya kan tetap sepeda motor itu kan menggunakan kan rangkanya itu, gitu. tapi dimodif jadi bagus seperti apa gitu. Jadi tetap modif itu juga merubah, tapi tidak merubah secara total. Apa ada kesulitan? Salah satu metode yang digunakan untuk memodifikasi virus adalah melalui Nah, tadi virus itu kamu buat pakai apa sih? Tentang apa?
membunuh kanker. Nah, tadi kan berarti kan itu virus awalnya kan virusnya itu kan biasanya untuk penyakit kan, bisa menyebabkan penyakit kan? Iya. Nah, kemudian virus itu dimodifikasi menjadi sesuatu hal yang bermanfaat, bukan lagi menyebabkan penyakit. Itu namanya modifikasi. Contohnya corona vaksin itu dimodifikasi vaksin. Tuh contohnya ya. Jadi awalnya yang tidak baik menjadi baik. Nah, kan itu, tapi kan tetap intinya kan virus itu kan. Nah, sama kayak tadi itu kamu ngambil apa itu kanker ya. Nah, berarti virusnya awalnya kan virus yang tidak baik, kemudian digunakan untuk kanker, bisa membantu untuk sel kanker kan. Nah, itu berarti kan sudah dimodifikasi virusnya. Gak mungkin kan virus yang corona beneran itu terus langsung buat sel kanker kan nggak bisa. Jadi harus dimodifikasi dulu biar bisa mengobati kanker. Itu virusnya. Iya kan? Itu jenisnya modifikasi. Tahap pengujian. Salah satu. Tahap pengujian utama. Jamu itu cocok ya? Cocok. Pertama di laboratorium. Hah? Lambat berapa? Di sini 13 di 9. Oh iya. Terus 10 menit. Aduh. Iya, setelah ini kalian presentasi ya. Masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil dari hasil dari pencarian artikel yang sudah kalian temukan. Ya, semua maju. So. Nah, baru ini Bisa, Ay? rananya Bisa. Apa program? Oke, dimasak 7 lembar Bu. Iya, Mak. Arek sagini masuk KTM 7 lembar. Enggak. Ya kan analisis tuh berarti kan intinya itu seperti apa? Kan udah, ya masuk KTM buat tulis KP ya kecu tanganmu. Ya tulisin KP ya udah apa-apa. Ditulis KP. Kalau di abstrak itu udah semuanya ada ya Bu? Paling intinya gitu Bu. Itu iya tuh udah terserah, enggak apa-apa. Tuh, yang genah ada Bu Guru. Dibaca dulu itu, kalau itu bisa nggak dipakai. Kamu nggak pernah dengar? Biasanya itu menjangkit anjing. Itu penyakit hewan. Kalau manusia juga bisa tertular kalau dia terkena gigitan anjing yang kena rabies. Ya kayak PMK kemarin tadi itu ya. Nah, kan itu menyerang sapi ya. Kalau rabies biasanya itu cenderung menyerang kucing, anjing seperti itu. Nah, tapi kalau manusia apakah bisa jika dia terkena gigitan dari hewan yang terkena rabies. Cuman tidak semua hewan itu rabies. Misalnya contohnya hewan yang bisa terkena rabies adalah kucing dan anjing. Wow, cocok kucing itu kena rabies enggak. Jadi tanda-tanda rabies itu ada gitu loh. Bukan semua kucing itu kena rabies, tapi ada misalnya kucing yang kena rabies, misalnya keluar air yang liur misalnya gitu, kemudian gatal-gatal atau apa. Nah, itu mungkin di artikel kamu ada ciri-cirinya yang kena rabies itu apa. Perannya bukan ciri-cirinya. Apa di situ bacakan? Banyak Bu. Disebabkan penyebabnya.
peran itu. Iya, tahu. Penyebabnya apa? Digigit Ada gigitan anjing. Mana sih? sebagian besar kasus Sisanya oleh hewan lain, semuanya dan kucing. Itu peran. Itu bukan, itu kan hewannya. Apa maksudnya yang objeknya yang kena virus itu? Penyakit ini sangat ditakuti karena prognosisnya sangat buruk. Peran. Gimana peran itu? Kematian. lepas nyokot akut nyokot merugikan. Nah, berarti itu peran. Itu yang kamu bilang itu peran. Iya, Kan iya. gitu loh. Yang kamu bilang itu tadi peran. Sudah. Gila, antigen adalah zat yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan. Zat yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh yang untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan. Dah, kalau nulis mah cek di situ kamu. Kurang. Iya. Oh ya ditaruh di sini loh. Kenapa nggak di situ sekalian? Dan kita dan keracun. Aduh. Sudah selesai apa belum? Sudah, Dok. Jangan lupa kesimpulannya bawa sendiri tuh. Saya lihat tadi masih belum ada yang memberikan kesimpulan di bawah. Jangan lupa. Upaya misalkan seorang yang sakit yang membutuhkan perawatan. Masih. Ya, tidak apa-apa. Kamu pastikan dosennya. Maksudnya kalau masukin 1 tidak apa-apa. Tadi mati semua. Jam berapa ini? Oke. Selesai, Ra. Presentasi yuk. Kesimpulannya, Bu. Ayo, cepetan. Tinggal kesimpulan. Ayo. Waduh, iya. Maksudnya ini ya, maksudnya peranannya ini bukan peranan secara keseluruhan. Ini kan berdasarkan artikel yang kalian temukan, tentukan peranan virus tersebut dalam kehidupan. Berarti ini perannya bagaimana? Bukan, nah jelaskan kenapa kamu bilang seperti itu. Paham maksudnya? Nah, jadi gitu. Iya, enggak apa-apa. Apa, Rek? Lihat orang sapinya nangis, Bu, yang sapinya lagi Bu, itu saya harga sapi. Harga sapi piro ya? Sudah. Apa? Segera diselesaikan. Kesimpulannya.
Baterainya masih banyak? Banyak. Udah Bu. Jangan lupa dikerjakan semua, diisi semua itu ya. Mulai dari yang pertama, kolom yang pertama sampai kolom yang terakhir membuat kesimpulan, jangan lupa dikerjakan, ditulis, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sudah? Halo. Manusia. Halo, belum? Ayo, cepetan. Apa kesimpulan? Bisa buat kesimpulan kan? Yuk, cepetan buat kesimpulannya. Guys, ay. Sampun. Seibu. Jangan lupa ditulis nama. Tujuannya jelas. Nama. Tujuannya gitu. Artikelnya gitu. Sudah, ayo. Ini kan sudah. Aduh. Kita presentasi ya. Istirahat. Saya tunjuk apa yang mau maju, saya tunjuk apa mau maju sendiri? Terserah sudah Bu. Terserah. Maju sendiri dah Bu, maju sendiri. Siapa yang mau presentasi dulu? Saya Bu. Tadi kelompoknya siapa? Kelompoknya Alfia. Terus nanti yang kedua kelompoknya berdasarkan ngacung kelompoknya Dinda. Terus ayo gantian. Ya. Ayo kelompoknya siapa jenenge? Kelompoknya Alfia dan teman-temannya. Jangan ditumbuk pateni. Kamu matikan keromboknya. Nanti dipakai lagi. Silahkan perhatikan yang lain. Halo, perhatikan. Rafda. Perhatikan yang lain ya. Silahkan kalian perhatikan teman-temanmu yang ada di depan sini ya. Silahkan bagi kelompok yang lain menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang ada di depan. Silahkan kalian memberikan pertanyaan atau memberikan sanggahan atau memberikan kritik atau saran pada temannya ya. Diperhatikan. Untuk nanti ada tanya jawab ya, silakan nanti pertanyaan ya, tanya jawab ke temannya, silakan nanti bertanya ya, 2 saja, nggak usah banyak-banyak. Yuk, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesini kami akan mempresentasikan pengenalan virus bagi kehidupan.
hewan ternak dari mulai sapi, kerbau hingga domba atau kambing dan tergolong penyakit akut yang penyebarannya melalui infeksi virus dan menular. Virus PMK termasuk virus yang merugikan bagi manusia karena dapat menyebabkan penyakit bagi hewan ternak. Setelah berdiskusi, kami memilih artikel yang berjudul Membasmi ulat nakal dengan virus. Alamat webnya cnnindonesia.com. Nama penyusun artikel Dewi Sinaga. Insektisida sintetik dikenal sebagai pembasmi hama tanaman yang banyak digunakan para petani dengan cara disemprot. Namun, virus yang dikenal sebagai penyebab penyakit ternyata dapat juga digunakan untuk membasmi hama. Miyamiraki telah mendetak virus menjadi makhluk yang bermanfaat. Ia menggunakan virus sehingga insektisida sintetik untuk melindungi tanaman dengan serangan ulat-ulat nakal. Tahapan menginsektisida ulat, awalnya ulat dikumpulkan lalu diberi makan irisan jamur atau kubis dan telah diolesi virus. Ulat berubah menjadi mengepul dan mengeluarkan bau seperti bangkai, lalu digerus dan mengeluarkan virus berupa cairan berwarna kuning. Walaupun makin lambat, ulat tidak mau makan makanan tanaman tersebut dan tidak banyak makan kalau tidak terkena virus. Tidak semua virus menyebabkan penyakit, tapi itu serangga dan menjadikan alternatif yang baik untuk membantu petani. Perlu diketahui pula bahwasanya sayuran yang bagus itu sayuran yang banyak lemaknya. Karena itu berarti kadar insektisida di sisi dagingnya rendah. Berdasarkan artikel yang sudah kami nemukan, dalam digunakan sebagai biopestisida seperti bakulovirus, virus yang dimanfaatkan untuk pembuatan data kolosom, virus yang digunakan dalam menyehatkan tumbuhan. Jadi kesimpulannya, dampak eksplosif pada ulat-ulat nakal tidak perlu dikhawatirkan karena tidak akan mematikan tumbuhan yang menjadi inangnya. Dan juga pengendalian ulat-ulat nakal dengan insektisida harus dilakukan secara bijaksana dan sebaiknya menggunakan berbagai alternatif cara pengendalian yang lebih alami. Di sini ada yang ditanyakan. Tuh, belakang tuh. Saya Nama dan kelompok. Nama saya Siti Terlipulau dari kelompok 5. Bagaimana jika dibandingkan insektisida dari virus dengan insektisida sintetik? Apakah sama? Langsung ditampung. Penanya lagi mungkin. Dek masih nyari. Satu lagi. Perkenalkan, saya Dikendra Putri, saya keluarga dari nomor 2. Saya ingin menanyakan bagaimana cara membandingkan insektisida dari virus dan insektisida sintetik. Apakah sama? Baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ana. Penggunaan mikroorganisme, misalnya virus sebagai biopestisida, daya bunuhnya lambat dibandingkan insektisida sintetik yang terbuat dari bahan kimia. Baik, saya mau menjawab pertanyaan Ken. Biasanya insektisida yang digunakan ini diaplikasikan dalam bentuk serbuk kering, sehingga metode penggunaannya adalah dengan ditabur. Hal ini bertujuan untuk serbuk kering agar tidak bisa oles dan berlari. Dan ada pendapat lain. Ada yang memberikan tanggapan pada kelompok ini, silahkan boleh. Tadi untuk apa tadi tema? Membasmi ulat-ulat nakal dengan virus. Ada yang ada yang mungkin mau menambahkan atau menanggapi? Sudah? Tidak ada? Udah ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih. Selanjutnya, siapa yang mau maju? Oh, tadi kelompoknya Nik, ya, kelompoknya Sylvia dulu. Tadi yang ngacung dulu. Ayo, maju. Ingat ya, keaktifan kalian saya nilai. Ya, silahkan yang bertanya nanti acungkan tangan dari kelompok berapa. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan hasil diskusi kami tentang artikel Bagaimana peran virus DNA bagi kehidupan? Apa saja peran virus bagi kehidupan? Penyakit mulut dan kuku PMK saat ini sedang mewabah di Indonesia. Penyakit ini banyak menyerang mulai dari kaki, kerbau hingga domba, dan tergolong penyakit akut dan penyebarannya melalui infeksi mulut dan lidah domba. Berdasarkan artikel yang sudah kami berikan, yaitu judul-judulnya mengenal COVID-19, alamat webnya vivares.id, nama penyusun artikelnya Dr. Suliana Indah Jaya. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis virus corona yang baru ditemukan. Pada tanggal 31 Desember 2019, WHO mendapatkan informasi mengenai kasus pneumonia yang terjadi di kota Wuhan, provinsi Hubei, China. Virus corona merupakan famili virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih berat seperti SOP dan SARS-CoV. Pada 11 Februari 2022, WHO mengumumkan nama virus corona jenis baru tersebut adalah coronavirus design 2019. Masa inkubasi dapat bervariasi antara pasien yaitu 2-14 setelah terpapar virus. Menurut laporan terbaru, ada kemungkinan orang yang terinfeksi COVID-19 dapat menular sebelum menunjukkan gejala signifikan. Gejala COVID-19 dapat terjadi dengan menyentuh permukaan atau objek yang memiliki virus di atasnya. Dan kemudian orang tersebut menyentuh mulut, hidung, atau mungkin mata mereka sendiri. Pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terpapar virus corona yakni 1. Cuci tangan selama 20 detik dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, hindari kerumunan. Dan yang ketiga, jaga posisi jarak dengan orang lain. Yang keempat, gunakan masker ketika keluar rumah. Yang kelima, hindari kontak langsung. Yang keenam, mendapatkan vaksin COVID-19 sesuai dosis yang dan anjuran yang berlaku. Berdasarkan artikel yang kami temukan, kami dapat menunjukkan peran virus tersebut dalam kehidupan. Beberapa peran virus yang memberikan dampak positif atau menguntungkan bagi kehidupan lainnya yaitu digunakan sebagai biosida seperti virus yang bermanfaat untuk memperkuatkan virus yang digunakan dalam pembuatan vaksin. Kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu COVID-19 merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh sumber pernapasan virus coronavirus 2. COVID-19 sendiri merupakan virus coronavirus baru yang ditemukan di kota Wuhan dan di Hubei, China pada tahun 2019. Virus ini menyebar dengan cepat di berbagai negara termasuk Indonesia. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.
Ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 1, saya Agnes Henry. Saya mau bertanya, apa sih penyebab kemunculannya COVID-19? Ditampung dulu. Satu lagi pertanyaan, Sylvia. Satu lagi pertanyaan. Keolah makso. Tidak akan terkena virus kah? Gantian, kan nanti ada lagi. Iya, gantian. Sesuai amal dan perbuatan. Oke, akan kami jawab dari pertanyaan dari Nanda. Sampai saat ini penyebab virus corona itu sudah ditemukan. Terus, tetapi diketahui virus ini disebar oleh hewan yang mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Diketahui virus corona itu berasal dari kota Wuhan. Jadi dari ya saya terima kasih ya. Kasih ya. Oke, akan kami jawab pertanyaan dari Kalkai. Iya, memang batu itu salah satu penyebab virus corona. Terus, namun batu pilek itu tidak sampai parah hingga menyebabkan sesak nafas atau pneumonia. Maka bisa Pneumonia. dikatakan itu hanya batu pilek biasa. Sudah, makasih ya Kak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1, kelompoknya Sylvia, Niken dan teman-temannya. Masih ada waktu tadi. Sampai belakang. Yang belakang dulu. Belakang dulu dah, belakang. Kamu tadi kan sudah tanya. Tanya lagi barusan habis ini. Nah, memang keadaannya begitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami telah menyusun sebuah artikel yang kami publikasi. Kami telah menganalisis artikel tersebut dengan judul artikel membunuh kanker dengan virus membunuh kanker dengan nama artikel yaitu Usulan Malaysia 10 Maret 2014.
Modifikasi yang paling sering dilakukan adalah apa yang menjadi rumus ini berdasarkan jadi kesimpulan dari masalah ini pertanyaannya yaitu sebenarnya apa sih tujuan dari modifikasi virus terapi sel kanker itu? Yang belum tanya, yang belum pernah tanya. Perkenalkan, nama saya Adriana Sasana, saya perwakilan kelompok dari Apakah semua virus itu bisa dipakai untuk terapi sel kanker? Agak dikeraskan dok suaranya dok. Kesehatan manusia, terutama bagi para penderita kanker. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tiara Sasana. Apakah semua virus bisa dipakai tentu tidak, karena virus itu memiliki kemampuan alami untuk membunuh sel kanker, dan sebagiannya lagi masih dilakukannya modifikasi genetik. Sekian dari presentasi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 5 ya. Tadi yang belum siapa? Kilu Aila ya. Nah, Mendang maju. Loh, kamu tadi angkat tangannya kan terakhir. Enggak, tadi terakhir kamu enggak ngacung. Udah ngacung saya wis. Nanti ngacung kabeh aku ngene. Saya nomor sak sikil ngacung. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelompok kita akan menyampaikan hasil diskusi dari video tadi yang sudah dilihat.
Dari video tadi kita dapat membuat rumusan masalah, yaitu bagaimana peran virus PMK bagi kehidupan dan apa saja peranan virus bagi kehidupan. Dan analisis dari kami adalah virus PMK tidak menular pada manusia, tapi menyerang hewan ternak, bahkan lebih parah sampai bisa membunuhnya. Tapi selain merugikan hewan ternak, virus PMK juga dapat merugikan manusia yang memeliharaannya, yaitu mengalami krisis ekonomi. Dan kami juga mencari artikel yang berjudul tentang virus penyakit rabies. Rabies adalah infeksi virus yang menyerang sistem saraf manusia dan remaja. Rabies juga dapat menularkan bagi manusia dengan melalui gigatan atau gigitan hewan yang terkena penyakit rabies seperti anjing, kucing, kera, kucing, serigala, dan lain-lain. Kelompoknya. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan mencegah rabies awal mungkin dengan memahami sifat virus, penyebab, patogenosis, dan gejala klinik dan diagnosis agar angka mortalitas dapat dikurangi. Berdasarkan artikel ini, kita dapat menemukan peranan virus dalam kehidupan, yaitu berperan merugikan bukan hanya merugikan kepada hewan, melainkan merugikan kepada manusia juga karena penularannya sangat ganas dan cepat hingga orang yang tidak divaksinasi mencapai kematian 100%. Kesimpulannya, virus rabies termasuk virus dan virus famili D yang dapat menular pada manusia melalui gigitan atau penjilatan dari hewan yang terkena rabies seperti anjing, kucing, musa, serigala, dan lain-lain. Dari presentasi kita sampaikan nanti mau ditanya. Yang belum tanya. Dari kelompok 1. Gimana Kak cara mengatasi virus rabies? Satu lagi. Saya Kak. Yo. Saya Siti Manisilisin, saya perwakilan dari kelompok 4. Apakah penyakit rabies biasanya menyerang hewan anjing? Apakah ada penyakitnya atau hewan lain? Ayo. Ya, baik akan saya dari kakak. Pertanyaan dari kakak Tifa yaitu pertanyaan penyakit. Jawabannya adalah rabies dapat diatasi dengan menggunakan vaksin rabies yang dapat disuntikan kepada penderita rabies. Oh, berarti kalau penderita anjing disuntikan pada anjing nggak? Iya. Oh. Karena yang dapat menularkan itu kan hewan. Oh, itu dari mulutnya apa gimana? Dari apanya sih Kak? Iya. Dari penularannya dari gigitan. Oh, berarti orang luar negeri tuh bisa terjadi rabies kalau pegang anjing. Iya. Ada jilat-jilat. Ya, kita akan menjawab dari pertanyaan dari kakak Yuni. Memang biasanya yang terkena rabies itu anjing, tapi kucing juga bisa terkena rabies. Tapi manusia kemungkinan juga bisa terkena rabies ya melalui gigitan, jilatan gitu. Berarti kayak zombie itu kayak Ini omongnya dikasih
tidak semua anjing kalau di rabies. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masih cukup waktunya ya? Ayo satu lagi. Iya, satu lagi cepetan. Iya. Cepetan dong. Mama. Subuh nih, Bos. Ayo, cepetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari analisis kami. Jadi untuk kerja kami yang pertama yaitu menganalisis dan membuat rumusan masalah setelah melihat video yang sudah selalu tayangkan tadi. Yang pertama, mengetahui bagaimana peran virus PMK terhadap kehidupan. Yang kedua, apa saja peran virus bagi kehidupan. Setelah kita melihat video dan kita menganalisis, ternyata virus PMK bisa merugikan manusia karena menyerangkan ternak sapi, seperti ya sapi. Kemudian untuk tugas yang kedua yaitu kita mencari artikel tentang peran virus. Kemudian kita mengambil artikel yang berjudul proses pembuatan vaksin. Alamatnya yaitu indosiare.co.id. Nama penulisnya adalah Dr. Parasta Bandini Sasoko AAY. Jadi hasilnya adalah vaksin mengandung bakteri, racun atau virus yang merupakan agen penyakit yang dapat dilemahkan. Vaksin dapat merangsang kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses ini disebut imunisasi. Kemudian proses pembuatan vaksin yaitu yang pertama memilih antigen yang berfungsi sebagai perlawanan tubuh kita dari penyakit. Antigen sendiri Adalah molekul yang mampu menstimulasi respon imun atau zat yang dapat merangsang kekebalan yang dapat menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan. kemudian tahapan yang kedua yaitu melakukan isolasi terhadap antigen yang bertujuan menghilangkan zat yang tidak diperlukan dan proses pembuatan vaksin. Yang ketiga, mematikan atau melemahkan antigen tergantung dengan tipe vaksin yang akan kita buat. Jadi tipe vaksin itu ada 4. Yang pertama itu tipe vaksin hidup atau hanya sekedar melemahkan seperti vaksin virus COVID dan PMK. Kemudian ada yang ditambahkan subunit dari antigen, kemudian ada yang dimatikan, kemudian ada yang diberi taksoid. Terus yang keempat, memformulasi vaksin. Dan yang terakhir tahap pengujian. Jadi pada tahap pengujian ini terdapat 3 tahap. Yang pertama itu di laboratorium, yang kedua diuji pada hewan. Itu memerlukan waktu yang sangat lama karena masih mengamati sedikit reaksi yang ada pada hewan tersebut. Jadi dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengamati pada hewan. Jadi apabila ada kesalahan sedikit pun, maka pengujiannya harus dimulai dari awal lagi. Dan terakhir uji klinis pada manusia. Jadi di uji klinis ini ada beberapa tahap juga. Beberapa tahap. Masih banyak tahapan yang harus dilewati untuk membuat vaksin. Pada uji klinis Harus spesifik, teliti, dan harus teliti dalam mengamati reaksi maupun reaksi dalam jangka lama maupun jangka dekat. Yuk. Berdasarkan artikel tadi itu, peran virus tersebut dalam kehidupan ada 2 peranan, yaitu menguntungkan dan merugikan. Yang menentukan kandungan vaksin dapat melindungi kita secara spesifik terhadap suatu penyakit. Kandungan vaksin itu yaitu virus yang sudah dilemahkan tadi. Yang merugikan menyebabkan penyakit. Jadi virus itu ada yang bisa dibuat vaksin dan ada yang dibuat kita.
Sudah. atau dimatikan dengan tahapan dan proses yang lama. Dua saja. Dua. Baik, saya Cynthia Iman dari perwakilan dari kelompok 3. Ya, ayo. Seorang yang sudah vaksin tidak akan terkena virus, Kak. Saya. Terus saya Kak. Boleh apa tidak jika seseorang tidak vaksin? Ya, cukup. Dua saja. Waktunya mepet ini. Ada tiga. Dan saya kira Santai lah, santai. Kurang refleksi. Baik, yang pertama tadi siapa? Cindy tanya apa Cindy? apakah seseorang yang sudah vaksin tidak akan terkena virus? Oh ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cindy. Vaksin itu tidak akan berhasil apabila tidak diimbangi dengan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Ya, kalian sudah vaksin 1, vaksin 2, seperti 3, tapi kalian tidak menerapkan seperti tidak cuci tangan, tidak memakai masker, itu percuma. Jadi harus tetap menjaga protokol kesehatan sampai virusnya itu berakhir. Ada vaksin 10, Kak. Apa? Ada vaksin 10. Terus saya ini kan masih ada vaksin booster itu, mungkin membuat sendiri tidak apa-apa. Iya, kita taruhannya dulu vaksinnya. Oh, diuji di Terus yang kedua, pertanyaan dari kakak Ain. Bolehkah tidak seseorang apa tidak vaksin? Jawabannya adalah karena vaksin untuk melindungi dan merubah sistem imun. Jika seseorang ingin melindungi, misalnya dari virus corona, maka seseorang Boleh itu sih, timbang kurang. Jadi tergantung orang itu sendiri mau vaksin atau tidak. ya tergantung imun yang ada di dalam tubuhnya. Tapi sebaiknya divaksin aja biar aman-aman aja. Dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kan masih tahu kan protokol kesehatannya? Iya. Apa yang pertama? Karena kita di lingkungan pondok ya nggak bisa di rumah. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang terakhir nih, kelompoknya Rafda. Semua sudah presentasi ya? Sudah presentasi, keren-keren nih presentasinya. Ya, saya lihat kalian sudah sesuai dengan apa yang diminta pada LKPD ya. Kalian sudah berusaha untuk mencari artikel di situ yang sudah ada yang tentang peranan virus bagi kehidupan. Terus kalian dalam menjawab pertanyaan, memberikan pertanyaan sudah sesuai dengan tema yang sudah ada ya, tidak kemana-mana ya, sudah keren nih ya. Mungkin sedikit tambahan dari Bu Guru bahwa virus tadi yang sudah kalian jelaskan, virus itu kan tadi ada yang menceritakan tentang yang menguntungkan, ada yang merugikan ya. Nah, tadi kelompoknya Alfia tadi yang menguntungkan ya tentang pestisida. Nah, ada juga yang kelompoknya Sylvia tadi tentang corona ya. Ya, terus kemudian ada yang apa tadi, kanker ya tadi. Nah, itu ada beberapa peranan virus yang menguntungkan dan merugikan yang sudah kalian temukan. Ya, kalau kanker membuat mengobati sel kanker, membuat pestisida, vaksin tadi termasuk apa? Menguntungkan. Nah, yang menguntungkan. Nah, yang merugikan apa tadi? Apa tadi? Virus corona. Nah,
virus corona ya yang menyebabkan penyakit, kemudian ada rabies. Nah, berarti kalian pada pembelajaran kali ini kalian sudah paham, sudah tahu apa saja peranan virus yang menguntungkan dan merugikan ya. Nah, peranan virus yang menguntungkan dan merugikan itu bisa saja banyak ya, misalnya membuat antitoksin, melemahkan bakteri atau memproduksi vaksin. Kemudian kalau yang merugikan, apa ya? Kalau yang merugikan ya, bisa terjadi karena beberapa faktor itu ada ya, ada dari hewan ataupun dari tumbuhan, kemudian juga merugikan pada manusia juga ya. Nah, penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh manusia ya. Nah, itu ya, banyak, ada cacar, polio dan sebagainya, air campak dan masih banyak lagi yang bisa nanti kalian cari. Dari sini ada yang ditanyakan? Dari sini ada yang ditanyakan? Paham? Kalau paham, ada yang bisa memberikan saya kesimpulan? Ada yang bisa memberikan saya kesimpulan? Ayo Rafda. Jadi kesimpulannya, virus itu tidak hanya merugikan manusia ataupun makhluk lainnya, tapi juga menguntungkan sebagai pembuatan vaksin. Bagus, keren nih ya. Jadi Rafda, virus itu tidak hanya menguntungkan tapi juga ada yang merugikan, begitu ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya, sebagai hasil refleksi kali ini, Bu Guru pengen tahu seberapa kalian menyenangkan atau tidak ya. Sebentar, silakan kalian buka Chromebook kalian. Di situ ada kegiatan refleksi, silakan kalian buka Google Jamboard-nya. Ya, Google Jamboard ya. Silakan kalian tulis refleksi kalian di sini. Pertanyaan yang pertama, hal apa yang menyenangkan pada pembelajaran hari ini? Silahkan kalian tuliskan di situ. Di situ sudah Bu Guru sudah memberikan alamatnya. Silahkan kalian tinggal klik saja alamat yang sudah saya berikan di Chromebook-nya. Kalian tinggal menuliskan. Bisa? Silahkan tulis kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2. Apa? Loh, bukaan Jamboard-nya. Bu, itu anak-anak ngerusak, Bu. Dihapus itu yang ngirim barusan. Bisa? Nah, itu tinggal nulis saja. Hapus. Ya itu tengah-tengah itu yang tiga itu loh. Ya, delete. Ya. Kok jadi biru punya Bu Guru? Iya, Bu. Siapa yang ganti tadi? Alfi, Bu, tuh lihat, nggak tahu. Ayo. Alfi, Bu, yang ganti. Oh, Alfi nih. Bisa yang belakang? Itu Bu ada, Bu. Nah, saya Bu. Hah? Nggak usah, kan sudah. Loh, tadi pakai ini bisa. Waduh, Anda login sebagai tamu. Tadi saya bisa. Bu, salah lagi, Bu. Nah, sudah. Ini ada kelompok 1. Katanya bisa pakai Chromebook dan bisa presentasi, Bu. Asik. Asik. Nah, kenapa besar sekali nih? Udah kelihatan nanti ke proyektor.
lain ditunggu. Bisa kan? Ayo coba, Silvi. Bisa melihat orang nangis. Dedot. Wih. Wih lah. Ayo sudah cepetan, waktu kita habis nih. Ayo. Loh, yang lain belum. Yo. Masih kelompok 1, yang lain bisa ya. Sudah? Ayo, sudah masuk iki apa iki? Ini apa ini? Saya belum. Itu Bu, sudah Bu. Sudah, ini. Yang lain mana, Rek? Sudah, waktu kita habis. Sudah, Bu. Udah mana? Terus, Kak. Ini punyanya siapa ini? Katanya kelompoknya Dinda karena nggak ada namanya. Seru lagi Bu, pusing-pusing, senang campur aduk kayaknya. Hah? Halaman 2 ada, Bu. Wah, halaman 2. Halaman 2 Bu. Lah, sudah saya Bu. Meninggal dunia, Bu. Apa yang berkesan? Ya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Karena Rafda belum pernah melihat orang menangisi sapi, ya. Sudah ya, waktu kita habis. Kami yang ngirim ngirim. Bagus, Bu, yang pertama. Oh, yang pertama. Bisa melihat orang duduk double. Bisa melihat. Campur aduk. Kayak nasi uduk. Karena Bu ada main-main toh itu Bu ikut-ikut toh itu. Sudah ya? Wes ya? Sudah bisa diakhiri. Waktunya habis sudah, Rek. Waktunya habis. Yang kedua deh dulu, yang kedua. Sudah, sekarang waktunya berapa ini? Kita pulang nih. Kamu mau pulang apa enggak? Kamu pulang apa enggak? Yuk, pulang. Kasihan nih, Bu Guru mau pulang. Ya kamu tunggu sini aja. Ya sudah, itu ada beberapa kelompok. Ya keren nih pembelajaran kali ini. Terima kasih. Ya sudah cukup. Sudah. Ya lihat sapi mati Bu. Waduh semuanya lihat sapi ini. Nggak apa-apa. Keromboknya nggak bisa itu. Nah sudah waktunya habis nah. Ya. Sudah keromboknya ditutup dulu. Ayo kita kembali ke tempatnya masing-masing. Pulang apa enggak? Ayo pulang. Keromboknya dikembalikan. LKPD-nya dikumpulkan. Nanti aja. LKPD-nya dikumpulkan. Ayo kembali ke tempatnya. Ayo. Siapa jenenge? Siapa jenenge kuwi? Ini juga. Ya nanti aja. Siapa namanya? Ayo, halo, ayo pulang. Mau pulang apa enggak? Wis. Biar sudah. Enggak apa-apa. Sudah berakhir. Sudah habis. Waktunya sudah habis ya. Besok lagi ya. Keromboknya diletakkan dulu. Ayo, kita mau pulang apa enggak? Nah, ayo kalau mau kembali ke tempatnya, duduk yang rapi, kita pulang. Ya pulang ke pondokmu lah. Ayo, berdoa dulu. Bis.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsi untuk pertemuan berikutnya silahkan kalian pelajari tentang upaya pencegahan virus ya, kita praktek di laboratorium ya. Terima kasih untuk hari ini, kalian semangat sekali ya. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.